Yang terhormat Bapak Direktur Guru Angkasa SKOM selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Pertama-tama mari kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Berlinda Kurniawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Salam serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita dan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya di dunia akhirat. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya selaku pembawa acara sekaligus moderator untuk acara ini. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1 pembukaan, 2 sambutan kepala sekolah, 3 pemaparan materi, 4 tanya jawab, 5 penutup. Pembicaraan acara yang pertama, pembukaan, adalah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Direktur Guru Angkasa SKOM. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Bu Berlinda Kurniawati SPD selaku narasumber diseminasi budaya positif CTP SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo angkatan 11. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan bagaimana untuk melaksanakan di sini untuk kaitannya diseminasi budaya positif dari Bu Berlinda untuk CPP angkatan 11. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu sahabatnya sampai akhirnya nanti. Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo, pada pagi hari ini kita nanti akan teman-teman dan kita semuanya nanti biar bisa melakukan budaya positif terutamanya di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Semoga nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan baik bagaimana nanti yang ilmu yang didapatkan Bu Berlinda dan nanti yang bisa ditularkan Bu Berlinda kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan, kita dapat berdiskusi musyawarah bersama kaitannya pada di acara diseminasi ini. Selebihnya nanti waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Berlinda. Mungkin itu saja dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur Guru Angkasa SKOM atas sambutannya di acara ini. Bapak Ibu, saya rasa bahwasanya selain itu Bapak Kepala Sekolah ada tugas apa kita sehingga tidak bisa bersampaikan sampai akhir. Baik, pembicara acara yang kedua adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Bu Berlinda Kurniawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mari kita ikuti dengan bersama semuanya Bapak Ibu. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kita untuk mewujudkan budaya positif ini semua. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Berlinda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, ketika saya bertanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu, menjawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, bahagia. Begitu ya? Oke, siap. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, bahagia. Alhamdulillah. Ya, baik, Bapak, Ibu, di sini saya akan memperkenalkan Ibu fasilitator saya dari Purworejo, Ibu Maina, dan pengajar praktik saya Ibu Firda dari Sukoharjo. Saya calon guru penggerak Merlina Kurniawati. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan berbagi materi yang sudah saya dapatkan di CGP Pendidikan Guru Penggerak pada modul 1.4. Nah, sebelum saya memaparkan, biar kita semangat, ya silahkan Bapak Ibu yuk senyum dulu. Senyum 10 detik saja. Yang tadi belum senyum, silahkan senyum. Silahkan senyum 10 detik saja. Sudah ya? Jadi semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat. Oke. Tujuan diseminasi pada pagi hari ini adalah menyebarkan pemahaman budaya positif ke seluruh warga sekolah. Mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Dalam konsep pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengetahuan akan pentingnya budaya dan lingkungan yang positif di sekolah, yang menempatkan di mana murid itu sebagai fokus utamanya. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu atau pengetahuan saja, akan tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap anak. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang positif, yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Baik, di sini yang akan saya sampaikan konsep inti budaya positif. Saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, saya akan menyampaikan motivasi perilaku manusia, di mana manusia itu setiap melakukan kegiatan apapun atau melakukan aktivitas apapun itu didasari dua motivasi.
yang dikelompokkan pertama adalah motivasi ekstrinsik, di mana di situ melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua, ini seseorang melakukan sesuatu itu karena dari motivasi dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, dalam konsep disiplin itu ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Hukuman, identitas gagal. Ketika memberi hukuman, itu hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik atau psikis. Jadi dalam konsep disiplin, kalau identitas gagal, hukuman itu termasuk identitas gagal. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Jadi, nyata Bapak Ibu, penghargaan untuk anak itu salah satunya termasuk dari identitas gagal. Kenapa? Nah, di sini yang akan saya sampaikan konsep inti budaya positif. Saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, saya akan menyampaikan motivasi perilaku manusia, di mana manusia itu setiap melakukan kegiatan apapun atau melakukan aktivitas apapun itu didasari 2 motivasi yang dikelompokkan. Pertama adalah motivasi ekstrinsik, di mana di situ melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua, ini seseorang melakukan sesuatu itu karena dari motivasi dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, dalam konsep disiplin itu ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Hukuman, identitas gagal. Ketika memberi hukuman, itu hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik atau psikis. Jadi dalam konsep disiplin, kalau identitas gagal, hukuman itu termasuk identitas gagal. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Jadi, nyata Bapak Ibu, penghargaan untuk anak itu salah satunya termasuk dari identitas gagal. Kenapa?
Nah, saya mengetahui materi ini juga baru di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya juga sudah pernah menerapkan penghargaan, tetapi yang saya lakukan salah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di identitas gagal penghargaan ini termasuk identitas gagal, menimbulkan merusak hubungan. Jadi murid satu ke murid lainnya itu menimbulkan rasa iri seperti itu. Kemudian juga secara tidak langsung mematikan kreativitas anak yang lain yang tidak mendapatkan hadiah. Nah, itu mematikan kreativitas murid. Selain itu, bungkuk dengan sistem ranking. Kenapa kok di era sekarang itu tidak ada ranking? Nah, ini termasuk di penghargaan ini ya Bu. Jadi alasannya kenapa kok sekarang tidak ada ranking. Dan dalam penghargaan itu juga merampas hargai dirinya seperti itu. Kemudian di identitas sukses, konsekuensi bisa mengantarkan ke anak sukses, identitas sukses, yaitu konsekuensi itu sudah disepakati, sudah terencana sesuai dengan peraturan, seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Siswa tetap dibuat tidak nyaman, tetapi walaupun murid dibuat tidak nyaman, nah di situ ada peraturan yang sudah disepakati. Kemudian identitas sukses yang kedua adalah restitusi, di mana di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini ada kasus jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami siswa sering tidak mengerjakan tugas. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah, ya. Jadi ini ya, kalau kita memberi hukuman, guru menyuruh murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian, hukuman tadi termasuk identitas gagal. Jadi, Bapak Ibu jangan sampai mengutarakan identitas gagal atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Jadi dalam mengajar itu pasti ada keyakinan kelas atau kontrak belajar yang sudah disepakati di awal pembelajaran. Anak-anak kalau tidak mengerjakan PR berarti nanti menulis 3 kali dari PR itu ya. Sepakat Ibu. Nah, kalau sudah menjadi konsekuensinya anak tidak mengerjakan tugas berarti juga harus melaksanakan konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini termasuk identitas sukses. Baik. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Di dalam restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah disepakati apa, dan bantu murid untuk menyelesaikan masalahnya.
Kemudian guru murid bersifat terbuka dan murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Bu Ayu, monggo briefing. Baik Bapak Ibu, sekarang kita tebak-tebakan ya. Tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Konsekuensi. Ada jawaban lain? Bu Titi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jadi ini termasuk hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman, betul Budi. Ya. Ya. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul Bu Retna. Konsekuensi. Lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Ya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi. ya, betul. Konsekuensi. Ya, yang betul adalah konsekuensi. Oke. Berarti Bapak Ibu guru sudah paham betul ya tentang apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Baik, yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol penghukum. Di sini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Hukuman verbal atau fisik. Nah, dampaknya posisi penghukum ini adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Posisi kontrol yang kedua, kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Contohnya seperti itu. Kalau teman, ayolah yang penting buatlah Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau begitu.
Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian dalam posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, sekarang dari yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu, antara pengertian dan dampak 5 posisi kontrol guru, kira-kira selama ini Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol yang mana? Coba ke dalam posisi kontrol yang mana? Kira-kira yang selama ini Bapak Ibu next please. Ya, kira-kira selama ini kita berada di posisi apa Bapak Ibu? Ya, teman pernah, pembuat rasa bersalah juga pernah. Kalau Bu Retna? Teman, oke. Ada jawaban lain? Bu Titi pernah pada posisi mana? Hukum juga pernah. Hukum juga pernah. Oke. Baik, next. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik pada murid? Posisi mana Bapak Ibu? Posisi yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Posisi manajer. Yang sebaiknya kita lakukan adalah posisi manajer, di mana posisi manajer guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru adalah menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, sekarang kita ke materi ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, mengapa kok menggunakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Apa begitu? Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dengan guru, jadi sudah sama-sama disepakati. Kalau peraturan itu sesuatu hal yang mau dijadikan keyakinan kelas, seperti itu. Gimana? Bisa, iya Bapak Ibu guru. Jadi mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang sudah disepakati dua arah antara murid dan guru, dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada peraturan kelas yang sudah disepakati. Kalau peraturan kelas itu adalah berupa perintah atau bersifat satu arah saja. Jadi guru sudah ada daftar perintah, kamu harus menepatinya peraturan ini. Nah, itu merupakan peraturan kelas.
Jadi alangkah baiknya adalah keyakinan kelas, yaitu bersifat dua arah yang sudah disepakati oleh guru beserta murid. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat oleh murid. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga, jumlahnya 25 itu juga ikut serta semua. Bapak Ibu guru juga ikut serta. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati itu akan dilaksanakan terus menerus. Guru sebagai pengontrolnya, mari kita bareng-bareng untuk mewujudkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, untuk membuat keyakinan kelas itu ada 6 tahapan atau 6 langkah. Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Semisal, tidak boleh datang terlambat, harus mengerjakan PR, tidak boleh terlambat mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian mengubah kalimat-kalimat menjadi kalimat yang lebih positif. Semisal tadi yang nomor 1 tidak boleh datang terlambat, berarti mengubah kalimat positifnya menjadi betul sekali, datang tepat waktu. Menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Datang tepat waktu berarti termasuk nilai kebajikan, bertanggung jawab, kemudian disiplin, seperti itu. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, peran guru, kemudian juga peran murid. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya disepakati di hari itu saja. Nah, itu tidak hanya dilakukan di hari itu saja, tapi terus dari waktu ke waktu, hari ke hari, selama pembelajaran. Itu adalah keyakinan kelas yang akan kita lakukan sehingga membentuk budaya positif di sekolah maupun di kelas. Nah, ini adalah dokumentasi saya ketika membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 12 Sosbud. Ya, ini. Jadi sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kita deklarasikan, ditandatangani, karena kita sepakat antara guru dan murid. Kita deklarasikan seperti itu, Bapak Ibu. Next. Yang keempat, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat kembali pada kelompoknya.
Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di situ kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang murid lakukan itu pasti memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menayangkan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal atau intrinsik. Nah, dalam tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid yang akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam praktek segitiga restitusi dalam saya mengajar, ketika saya mengajar di kelas 12 Sosbum, saya menemukan 2 kasus. Mungkin Bapak Ibu Guru juga pernah mengalaminya. Nah, nanti bisa digunakan tahapan ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam kasus satu ini ketika saya mengajar di kelas 12 Sosbum, nah, saya mengajar tentang matematika keuangan. Di situ di mana materinya yang sangat banyak dan berkesinambungan atau berlanjutan dari materi SMP, SMA kelas 10, 11 dan dikembangkan lagi di kelas 12. Di situ ada satu anak, Mbak Azra, tidak memperhatikan penjelasan saya. Itu saya lihat, saya perhatikan Mbak Azra asik sendiri dengan cerminnya. Seperti itu, dia terlihat asik membenahi jilbabnya. Kemudian tanpa menghiraukan penjelasan Bu Merlina. Kemudian setelah pembelajaran selesai, saya meminta Mbak Azra untuk menghapus papan tulis. Ketika Mbak Azra maju ke depan, saya bilang, Mbak, tolong temui buku nanti di perpustakaan. Seperti itu. Jadi temannya tidak tahu kalau Mbak Azra itu saya panggil ke perpustakaan. Berikut adalah ketika saya melaksanakan segitiga restitusi pada kasus Mbak Azra tidak memperhatikan asik sendiri.
Baik, saya ceritakan saja ya Bapak Ibu. Di sini di kasus satu tadi, nah ketika Mbak Azra saya panggil, Mbak Azra tahu nggak kenapa kok Bu Maria memanggil ke sini? Tidak tahu Bu, jawabnya seperti itu. Kemudian baik Mbak Azra, terima kasih karena Mbak Azra sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Bu Guru perhatikan, tadi waktu Bu Guru mengajar, Mbak Azra asik sendiri dengan cermin. Kemudian Mbak Azra hanya diam. Tidak apa-apa Mbak Azra, silahkan utarakan apa alasan Mbak Azra. Apakah benar tadi Mbak Azra bercermin? Masih diam Mbak Azra. Kemudian tidak apa-apa, Bu Guru akan mendengarnya. Seperti itu. Kemudian Mbak Azra baru ngomong, iya Ibu, mohon maaf. Baik, tidak apa-apa Mbak Azra. Mbak Azra sudah mengakui dan Mbak Azra sudah mengutarakan. Kemudian saya bertanya, Mbak Azra, kenapa kok Mbak Azra asik sendiri bercermin ketika Bu Guru menerangkan? Iya, karena saya pusing Bu, saya tidak tahu materinya. Saya sudah lelah dengan matematika. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian baik Mbak Azra, tidak apa-apa. Yang namanya seseorang itu pasti pernah berbuat kesalahan, jenuh, kemudian merasa bosan dalam belajar, itu tidak apa-apa. Saya sendiri juga pernah melakukan seperti itu. Nah, Mbak Azra, dalam kasus ini saya memberi motivasi ke Mbak Azra di mana dalam belajar matematika itu memang sulit. Jadi kita harus mengerti satu langkah demi langkah. Yang terpenting kita bisa tahu, paham dalam menyelesaikan masalahnya. Silahkan Mbak Azra bisa bertanya dengan guru atau teman. Ya Bu, baik. Kemudian saya menanyakan Mbak Azra, menurut Mbak Azra, apakah kasus Mbak Azra ini bercermin sendiri termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak? Dan Mbak Azra menjawab, iya Bu. Iya. Kemudian nilai-nilai apa yang seharusnya Mbak Azra lakukan? Seperti itu. Jadi saya harus bertanggung jawab, konsentrasi serta hormat guru Ibu. Jadi saya harus konsentrasi dalam belajar, kemudian bertanggung jawab pada diri saya sendiri untuk mencari ilmu dan menghormati ibu guru ketika sedang mengajar. Nah, di situ, di kasus itu, anak bisa introspeksi sendiri, mengutarakan apa keluh kesahnya, dan kita sebagai guru adalah manajer untuk anak melakukan segitiga restitusi seperti itu. Untuk kasus yang kedua adalah siswa mengantuk. Nah, apakah Bapak Ibu guru pernah mengalami ketika mengajar ada siswa yang mengantuk? Pernah? Sering, oke, iya. Jadi yang saya ambil di sini adalah saya misalkan Mbak Azra lagi ya.
Mbak Azra mengantuk ketika saya menerangkan geometri analitik. Nah, di situ yang lainnya memperhatikan penjelasan Bu Maria, Mbak Azra mengantuk. Oke, dalam kasus Mbak Azra mengantuk ini saya tanya, kenapa Mbak Azra mengantuk? Kenapa Mbak Azra tertidur? Tertidur ya? Dan alasannya Mbak Azra saya ngantuk. Kenapa? Boleh Bunda tahu alasannya? Kok mengantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam saya tidur jam 1. Kok tidur jam 1? Kenapa Mbak Azra? Coba ceritakan. Enggak kenapa-napa, cuma pengen tidur jam 1 aja. Jawabnya seperti itu. Kemudian tidak apa-apa Mbak Azra. Setiap orang itu pasti membuat kesalahan. Bu Merinda juga pernah di posisi Mbak Azra. Bu Merinda juga pernah mengantuk waktu belajar itu. Coba ceritakan. Bu Guru akan mendengarkan alasannya. Itu Bu. Saya ngobrol dengan teman saya satu kamar, teman seperjuangan saya Bu. Jadi saya curhat-curhat Bu, sampai lupa waktu Bu. Kok sampai jam 1 Bu. Ya sudah, akhirnya kami mengantuk Bu. Akhirnya saya mengantuk Bu. Seperti itu. Baik Mbak Azra. Jadi curhat dengan teman seperjuangan itu memang perlu ya, untuk menumbuhkan motivasi kita, itu perlu Mbak. Tetapi alangkah baiknya juga harus memperhatikan jam istirahat. Baik, apa yang akan Mbak Azra lakukan supaya tidak mengantuk lagi? Baik Ibu, saya akan mengatur waktu dalam saya curhat ke teman. Mungkin saya curhatnya tidak pas jam tidur atau jam istirahat, sehingga saya bisa konsentrasi dan tidak ngantuk lagi. Seperti itu. Jadi di situ menemukan solusinya, tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Dengan Mbak Azra mengutarakan pendapatnya, yaitu Mbak Azra akan curhat di lain waktu siang hari saja Ibu. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dari tanggapan siswa dua kasus itu, tindakan restitusi yang sudah Bu Merinda lakukan. Di situ Mbak Azra mengutarakan saya akan lebih memperbaiki diri saya sendiri. Gitu. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya tentang disiplin positif. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan. Baik, Bu Ratna. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ratna Ayu, mengampu pelajaran seni budaya. Di sini saya mau bertanya, Bu Mer, bagaimana seorang guru dapat menerapkan kontrol manajerial di dalam kelas untuk meningkatkan disiplin dan efektivitas pembelajaran. Mungkin itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ada yang bertanya lagi? Ya, Bu Wika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Wika, pengaku dari sosiologi. Ini bukan tidak. Saya ingin menanyakan terkait dengan motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik tadi. Jadi yang lebih saya titik beratkan itu terkait dengan motivasi intrinsiknya. Itu kan kaitannya dengan motivasi dari siswanya atau terutama dari dirinya sendiri seperti itu ya. Lalu bagaimana cara mewujudkan motivasi intrinsik itu bagi siswa maupun guru seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Retna dan Bu Wika. Saya akan menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana seorang guru dapat menerapkan kontrol manajerial di dalam kelas untuk meningkatkan disiplin dan efektivitas dalam pembelajaran. Nah, di situ sebaiknya guru sebagai pendidik itu membuat keyakinan kelas seperti yang di materi ketiga itu. Jadi membuat keyakinan kelas, di situ ada kesepakatan yang harus disepakati, diyakini dengan guru dan murid seperti itu, yang mudah difahami untuk guru dan murid, dan aturan yang jelas serta konsisten, serta memastikan murid memahami dan mengikuti aturan tersebut dengan menyenangkan, tidak atas dasar paksaan seperti itu. Kemudian guru juga melakukan pendekatan yang positif. Contohnya di materi yang keempat tadi dengan segitiga restitusi seperti itu. Selain itu, guru juga dapat memantau, memonitoring siswa secara aktif dalam pembelajaran di kelas. Itu seperti apa? Adakah kasus yang harus diselesaikan? Adakah sesuatu yang harus ditingkatkan? Seperti itu. Ya, Bu Retna. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Gimana caranya memunculkan motivasi intrinsik? Jadi ini seseorang melakukan sesuatu tadi kan menurut 3 ya. Mungkin karena dia supaya tidak dihukum. Kemudian niatnya karena supaya mendapat penghargaan. Dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik yang memang sadar diri betul dari dalam diri masing, tergugah dari hatinya sendiri. Bagaimana cara menumbuhkannya? Nah, kalau kita sebagai guru menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, yang pertama adalah dibuat bahagia, dibuat senang. Jadi kita harus membuat anak yang bahagia dulu. Tidak ada pelajaran di situ cemberut seperti itu. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya dalam pembelajaran itu kita tampilkan anak-anak lebih senang dalam menonton video. Nah, kita lakukan. Kemudian dengan pembelajaran yang tidak membosankan, yaitu dengan game. Kemarin saya melakukan pembelajaran di kelas 12, itu game Walking World namanya. Karena materi yang terlalu banyak, kemudian rumusnya juga banyak, saya buat game supaya siswa itu tidak jenuh. Namanya adalah
walking wall. Jadi siswa ke pos 1, pos 2, pos 3. Nah, siswa tergerak. Kemudian tidak hanya diam di tempat. Siswa bergerak ke pos 1 dulu. Dan di situ juga siswa menyiapkan jargonnya untuk semangat nanti ke pos berapa seperti itu dan berjalan yang lancar. Yang perlu saya garis bawahi adalah Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, kita beri penguatan itu mereka bahwasanya yang kita lakukan di sini, kita belajar sekolah itu tidak uyak-uyakan. Tujuannya satu sama, yaitu adalah untuk mendapatkan pendidikan, hak dan kewajibannya juga sama. Jadi tidak dilihat dari nilainya saja, tetapi kita nikmati dalam prosesnya. Nah, kita tekankan di situ anak-anak. Kan ada ya kasus, saya sudah tahu loh Bu jawabannya di internet ada, tetapi untuk menerangkan itu belum menguasai. Jadi perlu adanya penguatan. Yang perlu itu adalah prosesnya. Seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada guru, kita sebagai guru harus menyadari guru itu tidak berhenti untuk belajar. Semakin jadi guru, belajarnya semakin banyak. Betul apa betul Bapak? Banget. Saya kira dulu ya Bu, dulu. Saya kira kalau jadi guru itu enak. Ya sudah, apa yang kita pelajari dulu kita sampaikan ke anak. Dan belajarnya berhenti di situ. Tetapi tidak. Semakin kita belajar, itu semakin banyak sekali yang perlu kita pelajari. Seperti itu. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita, yaitu belajar sepanjang hayat. Dan kita sebagai pendidik harus yang pertama bahagia juga. Tadi muridnya sudah dibuat bahagia, Bapak Ibu gurunya juga harus bahagia. Untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu ke anak, mendampingi ke anak, yang pertama dari Bapak Ibu guru adalah bahagia. Ya, kita datang ke sini tidak cemberut, walaupun di rumah cemberut. Ya, makanya tadi di awal saya suruh senyum dulu. Ya, dengan dimodalkan bahagia. Gimana pun kalau bahagia, senang, jatuh cinta, itu pun pasti akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sampun ya? Ya. Baik. Jadi kesimpulannya yang saya aturkan di sini, Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan materi dari saya dalam mewujudkan disiplin positif. Guru berperan penting. Kita sebagai pendidik itu berperan sangat penting untuk mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Guru, kita sebagai guru harus menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Bu Marsini. Baik, terima kasih Bu Maria atas pemaparan materinya. Bagaimana Bapak Ibu, wawasan kita jadi bertambah ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Maria tadi, bahwasanya ketika kita mau belajar ternyata memang masih banyak dan selalu kurang
apa yang kita pelajari. Dan pada hari ini kita sudah menerima satu materi baru, penimbasan atau diseminasi tentang budaya positif di Bapak Ibu, bahwasanya tujuan kita sebagai guru di sini adalah bisa mendampingi murid dalam mewujudkan impiannya, cita-citanya melalui lingkungan yang mendukung. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Berlinda tadi dapat kita implementasikan, kita aplikasikan, kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya agar kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu, karena tanpa kita sadari ternyata kita masih mendidik dengan pola yang kuno ya. Dan harapannya semoga dengan materi ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Baik, karena rangkaian acara sudah berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Mawarni, peserta desiminasi dari Bu Merlinda Kurniawati, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memberikan umpan balik dari pelaksanaan desiminasi Ibu Merlinda Kurniawati yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Dari materi yang sudah disampaikan sangat jelas dan kami peserta juga menerimanya dengan jelas, mendapatkan banyak manfaat juga ke depannya. Saya berharap bisa menerapkan apa yang sudah saya dapat kemarin pada kegiatan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih.